Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Putra dari kelas L4A5 dengan nomor NPM 2023 1071 5006. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat mengenai aplikasi berbasis web, dan judul proyek saya yaitu aplikasi sistem inventaris barang. Oke, dan ini ada daftar isi. Yang pertama di sini ada kata pengantar dan ada daftar isi. Bab 1, pendahuluan, yang dalamnya ada latar belakang dan tujuan. Lalu selanjutnya ada bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama ada sistem request, DPMN, use case, activity diagram, lalu sequence diagram, class diagram, state diagram, deployment diagram, ERDRM, dan interface. Yang terakhir ada penutup, bab 3, yang diisi oleh kesimpulan dan saran. Oke, kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Di sini yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya itu manajemen inventaris barang merupakan salah satu aspek penting dalam operasional sebuah institusi, terutama pada lingkungan kampus, instansi pemerintah, atau perusahaan. Banyak permasalahan muncul akibat pengelolaan barang yang masih dilakukan secara manual, seperti kehilangan data, pencatatan yang tidak akurat, keterlambatan pencatatan barang masuk dan keluar, serta kesulitan dalam memantau kondisi barang yang baik, rusak ringan, ataupun rusak berat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem yang terkomputerisasi dan integrasi, yaitu aplikasi yang saat ini saya buat, aplikasi sistem inventaris barang, yang dimana aplikasi ini dirancang untuk membantu pencatatan seluruh transaksi barang masuk dan barang keluar, klasifikasi barang berdasarkan kategori, pelacakan stok secara real time, serta mendokumentasikan kondisi barang. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan inventaris dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Lalu yang selanjutnya ada tujuan. Yang kedua, apa sih tujuannya dari saya membuat aplikasi ini? Tujuannya yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan barang. Lalu yang kedua ada menyediakan informasi stok barang secara real time, mempermudah transaksi barang masuk dan keluar. Yang selanjutnya ada mengurangi kesalahan pencatatan atau kehilangan data, mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada memberikan akses yang aman dan terkontrol bagi pengguna sesuai perannya. Masuk pembahasan kedua, yaitu bab 2, pembahasan. Yang pertama ada sistem request. Ini sistem request yang saya buat berdasarkan project yang telah saya rancang. Sistem request aplikasi sistem inventaris barang, project sponsor yaitu Yayasan Brata Bakti, positionnya. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pengelolaan dan distribusi berita kampus secara efisien. Dengan adanya sistem ini, informasi terkait kegiatan akademik, non-akademik, pengumuman penting, dan berita kampus lain dapat dikelola dan disebarluaskan dengan lebih cepat serta akurat. Business requirement. Dengan menggunakan aplikasi sistem untuk inventaris barang, perusahaan atau organisasi dapat mengelola barang lebih baik. Fitur utama dalam sistem ini meliputi pencatatan barang, menyimpan data barang secara rinci. Terus yang kedua ada manajemen stok, pemantauan jumlah barang masuk dan keluar secara real time. Yang ketiga ada pelacakan lokasi, menentukan lokasi barang dalam gudang atau di kantor. Yang keempat ada notifikasi dan peringatan, yaitu tujuannya memberikan pemberitahuan saat stok menipis atau barang perlu diperiksa. Yang kelima dari riwayat transaksi, merekam aktivitas barang terkait barang seperti peminjaman atau penghapusan barang. Lalu yang terakhir ada laporan dan analisis, yaitu menyediakan laporan otomatis terkait status inventaris. Business value-nya apa sih? Keuntungan intangible-nya meningkatkan efisiensi dalam manajemen inventaris, lalu mengurangi risiko kehilangan atau kesalahan pencatatan, mempermudah audit di pelacakan barang. Keuntungan tangible-nya mengurangi biaya operasional akibat kehilangan barang atau stok berlebih, mempercepat proses pencatatan dan pengelolaan barang, lalu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset perusahaan atau aset kampus yang saya saat ini buat. Ini ada BPN berjalannya.
mahasiswa mengajukan permintaan atau peminjaman barang, mengajukan barang, lalu mengembalikan barang. Ini yang mahasiswa lakukan. Lalu di sini ada staf inventaris yang bertugas itu mencatat permintaan, memeriksa barang tersedia atau tidak, mencari kerusakan barang ketika ada barang yang rusak atau tidak, dan memeriksa kondisi barang. Lalu yang terakhir ada menyetujui peminjaman. Setelah menyetujui peminjaman, masuk ke admin kampus, yaitu bertugas memperbaiki barang, menyetujui penghapusan barang ketika ada barang yang rusak ataupun ada barang rusak berat, lalu meng-ACC semua yang diminta oleh staf inventaris untuk mahasiswa yang di bagian menu usahanya. Lalu selanjutnya ada usage diagram. Ini usage diagram yang saya buat. Lalu selanjutnya ke activity diagram. Activity diagram seperti biasa. Ini activity diagram. Lalu ada sequence diagram. Yang selanjutnya ada class diagram. Lalu ada state diagram. Ada deploy diagram. Lalu yang selanjutnya ada IRB, IRM. Maaf jika gambar tidak terlalu jelas. Di sini ada transaksi keluar, di sini ada user, transaksi masuk, kategori barang dan barang. Di transaksi keluar di diikuti dengan barang ID, transaksi ID dan deskripsi. Lalu di user ada user ID, username, password, nama lengkap, serta role. Role ini yang bisa mengakses seperti admin, staff, dosen, dan mahasiswa. Lalu transaksi barang masuk, ada transaksi ID, barang ID, setelah deskripsi, lalu ada kategori barang, di sini ada deskripsi, kategori ID, lalu nama kategori. Nah, di sini selanjutnya ada barang, nama barang, barang ID, kode barang, dan stok barang. DRM-nya. Kemudian selanjutnya ada interface yang terakhir. Ini interface login. Lalu yang kedua ada interface stok barang. Selanjutnya ada interface barang masuk. Lalu yang selanjutnya ada interface barang keluar. Bab 3 penutup. Kesimpulan yang telah saya buat yaitu setelah menyelesaikan proyek sistem inventaris barang di kampus ini, saya menyadari bahwa digitalisasi proses inventaris benar-benar memberikan dampak besar terhadap efisiensi dan akurasi data. Sistem yang saya bangun mampu membantu pihak kampus dalam mencatat atau memantau kondisi barang-barang secara lebih terstruktur dan teratur. Namun untuk saat ini belum karena ini hanya project tugas yang saya buat untuk keperluan kuliah. Saya juga belajar banyak hal teknis dan non-teknis selama proses pengerjaan sistem ini. Mulai dari perancangan database-nya, implementasi antarmuka pengguna, sampai memahami kebutuhan dari berbagai pihak seperti mahasiswa, dosen, dan admin. Selain itu, proyek ini memperkuat pemahaman saya akan pentingnya kegiatan informasi dalam mendukung tata kelola sarana dan prasarana di lingkungan pendidikan. Saran, melalui pengerjaan proyek sistem inventaris barang ini, saya menyadari banyak hal yang bisa saya tingkatkan, baik dari sisi teknis maupun pemahaman terhadap kebutuhan pengguna. Untuk kedepannya, saya perlu lebih banyak melibatkan pengguna akhir dalam proses perancangan, agar sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan alur kerja mereka di lapangan. Saya juga merasa perlu meningkatkan kemampuan dalam hal manajemen waktu dan perencanaan proyek, agar proses pengembangan bisa berjalan lebih teratur tanpa tergesa-gesa di akhir. Selain itu, aspek keamanan sistem harus menjadi perhatian lebih serius karena menyangkut data penting milik kampus. Saya menyadari pentingnya mengimplementasikan sistem backup, autentikasi yang kuat, dan validasi data agar sistem lebih andal dan aman digunakan. Proyek ini juga mengingatkan saya bahwa pengujian dan evaluasi sistem secara manual sangat penting dilakukan sebelum digunakan secara aktif. Dengan begitu, saya bisa memastikan bahwa fitur-fitur berjalan dengan sesuai harapan
dan meminimalisir potensi kesalahan yang dapat mengganggu aktivitas pengguna. Kedepannya, saya ingin terus belajar dan mengembangkan kemampuan saya agar bisa membuat sistem informasi yang tidak hanya berfungsi, tapi juga benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi pengguna. Oke, kita lanjut ke login. Ini aplikasi web yang saya buat. Sini ada Chrome login. Kita login dulu. Oke, kita login. Oke, ini tampilan interface dari aplikasi yang saya buat. Yang pertama di sini ada stok barang, barang masuk, dan barang keluar. Di sini masing-masing saya hanya menampilkan satu database saja dari masing-masing kelas. Di sini ada stok barang. Apa sih stok barang itu? Stok barang tuh agar si admin atau staff inventaris itu bisa memantau secara real time barang tuh ada berapa di gudang. Mahasiswa atau dosen pun bisa mengakses ini, jadi bisa melihat ada berapa sih barang yang masih bisa digunakan di gudang. Dan ini untuk form dosen atau mahasiswa jika ingin meminjam barang. Jadi di sini kita masukkan nama barangnya, lalu menulis deskripsinya, dan mau meminjam berapa barang tersebut. Lalu di sini nanti masuk ke dalam sini. Ini sebagai contoh saja saya menampilkan satu saja. Di sini ada dosen atau mahasiswa yang meminjam bangku plastik sebanyak 50. Lalu barang keluar, ya, barang keluarnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Dan ini untuk lokotnya. Lokot. Oke, kita kembali ke halaman web login. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.